Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3 muatan bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita belajar tentang teks eksplanasi, mari kita mengenal jenis-jenis teks terlebih dahulu. Teks narasi adalah karya tulis yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Teks deskripsi adalah karya tulis yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Teks persuasi adalah karya tulis berupa ajakan atau bujukan kepada pembacanya agar melakukan atau mengikuti isi dalam teks persuasi yang telah dibuat. Teks argumentasi adalah karya tulis berupa pengembangan paragraf yang bertujuan membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Teks eksposisi adalah karya tulis yang menyajikan gagasan atau pendapat penulis yang disertai fakta dan alasan-alasan logis. Teks eksplanasi sering digunakan untuk menuliskan bacaan yang bersifat ilmiah. Kali ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, budaya, gejala alam, proses terjadinya sesuatu. Contohnya tentang peristiwa tanah longsor, pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, dan penemuan suatu teknologi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi dibuat berdasarkan fakta. Informasi bersifat ilmiah atau keilmuan. Bertujuan memberikan penjelasan mengenai proses terjadinya sesuatu. Menggunakan penanda urutan seperti setelah atau kemudian. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Terdiri dari 3 bagian. Pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, simpulan atau penutup. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai hal yang dibicarakan. Deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses suatu peristiwa. Simpulan atau penutup berisi simpulan dari teks atau pendapat penulis. Perhatikan teks berikut ini. James Watt, sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1967, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Unit seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberikan dampak positif bagi manusia. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum karena berisi informasi singkat mengenai James Watt.
Paragraf kedua merupakan deretan penjelas atau isi, karena berisi penjelasan bagaimana James Watt menemukan mesin uap. Paragraf 3 merupakan penutup. Nah, anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Bacalah, kemudian pahami. Setelah itu, tentukanlah bagian pernyataan umum, bagian deretan penjelas, dan penutup. Anak-anak, silahkan mengerjakan latihan soal berikut ini. Tulislah jawabanmu di buku tulismu.